Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang konsep dasar fikih, yaitu ada saya, Yola Triana Meva, dengan NPM 1951040202, Muhammad Royhan Ar-Rasyid, Aan Sahriyanto Fatoni, dan Yulia Aprianti, kelas B Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang poin yang pertama, yaitu tentang pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam. Pengertian syariah secara etimologi, syariah mengandung arti jalan yang harus diikuti. Kata syariah muncul beberapa kali di dalam Al-Quran, contohnya di dalam Quran surah Al-Maidah dan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, yang artinya jalan yang membawa pada kemenangan. Namun, menurut para ahli, secara terminologi, arti syariah adalah segala titah dari Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar akhlak. Dr. Faruk Abu-Zaid menyatakan bahwa syariah adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi. Adapun pengertian fikih, fikih secara etimologis artinya adalah pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang perbedaan syariah dan fikih, syariah merupakan ketetapan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang tidak akan pernah berakhir sampai akhir zaman. Dan syariah itu mau tidak mau, suka tidak suka tidak bisa dibantah, karena memang seperti itulah ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Berbeda dengan fikih. Fikih merupakan tafsiran para ulama, sehingga bisa berubah tergantung dengan keadaan dan waktu. Contoh, Maliki mengatakan bahwa sholat itu akan berakhir pada salam ke kiri, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat itu akan berakhir ketika kita memberikan salam ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari dua kata, ada hukum dan ada Islam. Ketika kita mengartikan kata hukum, hukum artinya adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dan diakui oleh masyarakat dan dibuat oleh orang-orang yang berwenang. Lantas, ketika kita menyatukan antara kata hukum dan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang datangnya dari Allah dan sunnah Rasul yang mengatur tentang tingkah laku manusia dan diakui oleh mereka yang beragama Islam. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang poin yang kedua, yaitu perbedaan fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah biasanya terkait dengan ibadah-ibadah mahdah, yaitu ibadah-ibadah pribadi. Contohnya, tata cara sholat, zakat, puasa, atau yang lainnya. Sedangkan fikih muamalah itu biasanya pada transaksi dan pergaulan manusia. Sehingga ketika dibandingkan, maka fikih muamalah lebih sering kita lakukan dibandingkan dengan fikih ibadah. Porsi fikih ibadah lebih sedikit dibandingkan dengan fikih muamalah. Tetapi, walaupun porsinya yang sedikit, tidak menjadi alasan untuk kita mengabaikan ibadah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Royhan Ar-Rasyid. Sejarah mazhab fikih. Mazhab merupakan istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik secara konkret maupun secara abstrak.
Madhab merupakan jalur yang dipilih sehingga terhubungnya risalah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3 ruang lingkup yang sering menggunakan istilah madhab di dalamnya. Yang pertama madhab akidah, yang kedua madhab politik, dan ketiga madhab fikih. Dalam hukum Islam atau fikih terdapat 4 madhab besar yang divisional selain berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Jika terpaksa, selain sebagai orang ahli hukum, beliau juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal dalam Musnad, kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode perumusan hukum Islam. Jika melihat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara yang tidak ada jawabannya di Al-Quran ataupun As-Sunnah, yaitu dengan cara berijtihad. Metode penemuan hukum dalam Islam melalui jalan berijtihad antara lain: pertama, ijma. Menurut istilah ulama usul, ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. Yang kedua, qiyas. Menurut ulama usul, ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya pada kejadian lain yang ada nasnya. Yang ketiga, istihsan. Menurut bahasa, artinya menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama usul, ialah berpindahnya seorang mujtahidin dari tuntunan qiyas dail kepada qiyas tasbih. Keempat, al-maslahah al-mursalah. Menurut ulama usul, yaitu maslahah di mana syar'i tidak mensyariatkan untuk mewujudkan masalah itu. Yang kelima, al-urf. Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia menjadikan tradisinya. Yang keenam, al-ijtihad. Al-ijtihad menurut bahasa Arab adalah mengakui adanya hubungan perkawinan. Yang ketujuh, syariat orang sebelum kita. Apabila Al-Quran dan As-Sunnah itu tentu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya yang telah mendahului kita melalui para rasulnya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 4. Dan kami telah menetapkan kepada mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dan gigi, dan luka-luka pun ada kiasnya. Syariah dalam penetapan hukum. Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, Al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang maqasid al-syariah melalui karya monumentalnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Di sisi lain, Jasr Auda dengan bukunya Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach, diterbitkan oleh IIT di London pada tahun 2007, merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki konkret di bidang hukum Islam dari generasi yang berbeda. Peranan Maqasid al-Syariah dalam penetapan hukum Islam menurut Jasr Auda dan Al-Syatibi dengan pendekatan filsafat hukum Islam penelitian yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif, ini berupaya untuk mengungkapkan secara sistematis pemikiran Al-Syatibi dan Jasr Auda dalam menggunakan pertimbangan maqasid, dalam menggunakan pertimbangan keputusan hukum. Adapun filsafat hukum Islam yang dimaksud adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam melalui pemikiran para pakar hukum Islam beserta konsep-konsep hukumnya secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alat. Urgensi kajian fikih muamalah. Baik, fikih muamalah adalah hukum syarat yang bersifat amaliyah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah di sini adalah sesuatu hal yang penting. Maka dari itu, dengan mempelajari fikih muamalah diharapkan
setiap muslim dapat menerapkan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperoleh, mengembangkan dan memanfaatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala supaya kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan tercapai sebagaimana tujuan setiap muslim pada umumnya yang selalu meminta doa kepadanya. Islam di sini mengharuskan kepada umat Islam untuk bertotalitas penuh dalam hal mengamalkan aturan-aturan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kesimpulannya di sini, fikih muamalah adalah fikih yang membahas bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah hubungan masyarakat, yang mana aturan-aturannya tersebut ada sebagai pedoman bagi manusia agar sesuai dengan syariat agama. Kemudian mengenai pembagian fikih muamalah di sini yakni al-muamalah al-madiyah yang maksudnya adalah muamalah yang pengkajiannya mengenai jenis-jenis muamalah yang ada di masyarakat umum yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah pengkajiannya lebih ke tata cara bagaimana bermuamalah dengan mengutamakan keriduan setelah akad maupun ijab kabul. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.